Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, peserta didik baru SMA Negeri 1 Tawangsari tahun pelajaran 2020-2021 yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kalian dan kita semua sehingga bisa bertemu dalam tayangan ini. Mudah-mudahan nanti kalian bisa beradaptasi dengan sekolah SMA Negeri 1 Tawangsari dan bisa membawa keberhasilan untuk cita-cita kalian semua. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang bimbingan dan konseling di SMA Negeri 1 Tawangsari. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Purnomo Cahyadi. Kemudian ada 3 lagi guru bimbingan konseling yang ada di sekolah kita, yaitu Ibu Dr. Anda Sri Kustantini, Ibu Dr. Anda Lili Kusmiati, dan juga Ibu Muniroto. Ini adalah perkenalan untuk guru-guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 1 Tawangsari. Untuk menyingkat waktu, saya ingin menyampaikan sedikit dengan mengenai ruang lingkup bimbingan dan konseling di SMA. Mungkin kalian sudah pernah mendapatkan bimbingan di SMP tentang bimbingan dan konseling ini, namun tidak ada jeleknya apabila saya menyampaikan lagi tentang apa itu bimbingan dan konseling. Tentang pengertian bimbingan dan konseling, bahwa bimbingan konseling itu adalah merupakan upaya dari seorang konselor atau guru BK di dalam memberikan pelayanan bantuan kepada konseli atau peserta didik agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal. Dengan demikian, maka tujuan dari bimbingan dan konseling itu adalah agar tercapai perkembangan yang optimal pada individu yang dibimbing. Dengan perkataan lain, agar individu atau siswa ini dapat mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan potensi dan kapasitasnya, dan agar individu itu dapat berkembang sesuai dengan lingkungan. Ini pengertian dan tujuan bimbingan dari konseling. Selanjutnya, fungsi bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman ini menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan dan perkembangan peserta didik. Yang kedua adalah fungsi pencegahan, yaitu tercegahnya atau terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan. Kemudian yang ketiga adalah fungsi pengentasan, yaitu teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Kemudian yang keempat adalah fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Hasilnya adalah terpeliharanya dan terkembangkannya berbagai potensi dan kondisi positif peserta didik. Kemudian yang terakhir adalah fungsi advokasi, yaitu pembelaan terhadap peserta didik di dalam rangka upaya mengembangkan seluruh potensi secara optimal. Jadi ada 5 fungsi bimbingan dan konseling di sekolah. Ini perlu kalian pahami bersama, dan untuk penjelasan lebih lanjut nanti kita bisa bertemu lewat daring atau lewat tatap muka di sekolah. Selanjutnya akan saya sampaikan tentang asas bimbingan dan konseling. Asas bimbingan dan konseling antara lain yang pertama adalah asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan yang dimaksud adalah guru bimbingan dan konseling mempunyai kewajiban penuh memelihara dan menjaga kerahasiaan semua data siswa
Kemudian yang kedua adalah asas kesukarelaan. Siswa dengan sukarela membawa masalahnya itu kepada guru BK untuk meminta bimbingan. Kemudian yang ketiga adalah asas keterbukaan. Siswa bersedia membuka diri untuk kepentingan pemecahan masalah yang dihadapinya. Kemudian asas yang keempat adalah asas kekinian. Masalah individu yang ditangani adalah masalah yang sedang dirasakan sekarang, bukan masalah yang lampau ataupun yang akan datang yang belum terbicara. Ini asas kekinian. Kemudian yang kelima adalah asas kemandirian. Guru BK selalu menghidupkan kemandirian pada siswa agar siswa ini bisa memecahkan permasalahannya sendiri. Kemudian asas kegiatan. Hasil-hasil usaha bimbingan dapat tercipta dengan usaha ataupun kegiatan yang dilakukan oleh siswa itu sendiri. Tanpa adanya kegiatan, maka usaha ini atau hasil-hasil bimbingan ini tidak bisa tercipta hasilnya. Kemudian yang nomor 7 adalah asas kedinamisan. Layanan bimbingan konseling menghasilkan perubahan yang selalu menuju suatu pembaharuan, yaitu sesuatu yang lebih maju. Yang kedelapan adalah asas keterpaduan. Layanan bimbingan dan konseling ini memadukan berbagai aspek individu yang dibimbing. Kemudian asas kenormatifan. Usaha bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Yang ke-10 asas keahlian. Kemudian yang ke-11 adalah asas alih tangan kasus. Jadi apabila seorang guru ini memandang bahwa kasus ini perlu dialih tangankan, maka dialih tangankan kepada petugas yang lain atau badan yang lebih ahli. Kemudian yang terakhir adalah asas Tutpuri Handayani. Asas ini menunjukkan pada suasana umum yang hendaknya tercipta di dalam rangka hubungan keseluruhan antara pembimbing dan yang dibimbing. Anak-anakku sekalian, ini adalah sebagian dari ruang lingkup bimbingan dan konseling, dan sebenarnya masih banyak lagi yang akan saya sampaikan. Kemudian ini yang terakhir adalah tentang bidang bimbingan, layanan dan konseling. Saya kira kalian sudah mengetahui bahwa bidang bimbingan, layanan dan konseling adalah bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar dan bimbingan karir. Ya, ini semua akan kalian dapatkan nanti di SMA. Kemudian sebagai akhir dari materi ini, saya ingin menyampaikan tentang peminatan. Anak-anak sekalian, bahwa peminatan yang ada di sekolah kita di SMA Negeri 1 Tangsari ada peminatan MIPA, ada IPS, ada ilmu bahasa dan budaya. MIPA itu mempelajari tentang materi-materi matematika, fisika, kimia, biologi, sedangkan IPS tentang sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah, sedangkan bahasa yaitu bahasa dan sastra Indonesia, Inggris, Jepang, dan juga antropologi. Nah, bagi kalian semua, peminatan ini saya rasa sudah sesuai dengan keinginan kalian. Kalau toh di antara kalian yang masih belum masih belum mantap dalam pemilihan, ini saya harapkan kalian bisa memantapkan diri dalam peminatan ini, karena masing-masing peminatan ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
sehingga tidak ada yang namanya MIPA itu lebih unggul daripada yang IPS atau bahasa. Juga demikian sebaliknya, bahasa ini lebih unggul daripada IPS dan MIPA. Tidak ada. Semua ini merupakan program peminatan yang baik demi masa depan kalian, demi cita-cita yang kalian harapkan. Sukses untuk kalian semua. Semoga nanti kita bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita sehingga tercapai cita-cita yang kita harapkan. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan kepada kalian semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri 1 Tahun Lain, jaya, 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 luar biasa. 86